Bandit adalah salah satu novel Kandungnya cerita dari Seribumi. Tanah Para Bandit ini latar tempatnya diambil dari sebuah wilayah yang terpencil yang disebut Tanah Para Bandit, yaitu wilayah yang penuh konflik, banyak kekerasan dan perebutan wilayah. Kalian pasti penasaran kan, siapa sih penulis dari buku ini? Penulis dari buku ini bernama Darwis, yang kerap dikenal dengan Terelie. Beliau debut sebagai penulis pada tahun 2005 lewat buku pertamanya yang berjudul Hafalan Salat Dalisa. Terelie adalah salah satu penulis kontemporer yang sangat berpengaruh di Indonesia karena produktivitasnya dan jangkauan karya-karyanya. Kini, Terelie telah menulis lebih dari 40 buku. Buku-bukunya sangat digemari remaja dan remaja dewasa. Jadi novel Tanah Para Bandit ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Fatma yang hidup di wilayah yang keras dan terisolasi, yang dikenal dengan nama Tanah Para Bandit, sebuah daerah yang penuh kejahatan. Fatma dibesarkan oleh orang-orang yang sederhana dan tetap berusaha baik di lingkungan yang keras itu. Namun semuanya berubah ketika dia mulai mengetahui rahasia tentang dirinya sendiri. Dan disinilah ceritanya dimulai. Dalam petualangannya, Fatma bertemu teman-teman yang membantunya melawan bandit-bandit berbahaya. Dan juga dia belajar bahwa kebaikan bisa tumbuh walaupun di tempat yang penuh dengan kejahatan. Novel ini menggambarkan bahwa kesetiaan dan keberanian itu bisa membuat orang berani untuk melawan kejahatan yang ada di tempatnya. Terelie juga menekankan bahwa kehidupan itu bukan ditentukan oleh tempat di mana kita lahir, tetapi oleh pilihan hidup yang kita ambil. Cerita ini penuh aksi, konflik, dan nilai moral. Namun tetap mudah diikuti karena pembahasannya yang sederhana. Pembaca akan melihat perkembangan karakter Fatma dari anak biasa menjadi sosok yang lebih kuat dan bijaksana. Kelebihan fisik dari novel Tanah Para Bandit ini. Yang pertama, mempunyai desain yang khas dan menarik. Yang kedua, ukuran bukunya nyaman dibawa kemana-mana. Yang ketiga, kualitas kertasnya bagus. Yang keempat, tulisannya rapi dan mudah dibaca. Yang kelima, mempunyai jilidnya kuat dan kokoh. Yang keenam, mempunyai ilustri atau ornamen penanda bab. Yang ketujuh, mempunyai kesan yang premium. Kelebihan daripada novel ini yaitu ceritanya penuh petualangan dan banyak, sehingga banyak terjadi momen-momen yang menegangkan yang membuat novel ini tidak bosan untuk dibaca. Kemudian yang kedua yaitu pesan moral yang kuat yang tergantung dalam novel ini, yang mana novel ini mengajarkan kita bahwa keberanian, arti persahabatan, kemudian mengetahui jati diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu bahasanya mudah dipahami, sehingga novel ini mudah untuk dipahami oleh pembaca remaja maupun pembaca umum. Di balik kelebihan novel ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu di sektor tokoh pendukung yang tidak tergali. Maksudnya banyak karakter-karakter yang penting yang muncul, tapi tidak dijelaskan bagaimana latar belakang daripada tokoh tersebut. Kemudian dari segi selesainya atau bisa dibilang tamatnya, sebagian pembaca menganggap bahwa novel ini tidak tamat secara tuntas, masih ada bisa dibilang ada kelanjutan daripada cerita. Kemudian yang ketiga yaitu novel ini terlalu berat karena banyak adegan-adegan keras karena di wilayah para bandit, sehingga bagi pembaca ringan novel ini termasuk novel berat. Yang pertama, gaya bahasa yang mudah dan sederhana. Yang kedua, gaya khas Terelie yang tegas dan langsung. Yang ketiga, dialog hidup dan natural. Yang keempat, pemilihan kata yang bernuansa petualangan. Dan yang kelima, pemilihan nada emosional yang kuat. Jadi kesimpulan dari novel Tanah Para Bandit adalah
novel yang menggambarkan perjalanan seseorang anak yang bernama Fatma yang hidup di wilayah keras dan penuh kekacauan. Lewat petualangannya, pembaca diajak melihat bagaimana seseorang bisa memilih kebaikan, keberanian, dan kejujuran meskipun tumbuh di lingkungan yang buruk. Hai, aku Siti Sezi Iskandar. Halo, aku Aulia Fitri. Aku Mehmet Falzian. Aku Farah Zikri Aulia. Nama saya Nova Akasi Devullah.